Hari ini aku mau menceritakan kisah perjalanan Bitcoin dari awal banget yang harganya cuma Rp50 sampai jadi ratusan juta, bahkan hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Aku jamin kalian di sini pasti pernah mendengar tentang Bitcoin atau cryptocurrency dan sejenisnya. Tapi yang kalian tahu itu hanya sebatas kenaikan harga yang gila-gilaan dan penurunan harga yang drastis. Jarang banget orang tahu atau paham betul tentang sejarah Bitcoin, apa itu Bitcoin, kenapa diciptakan dan penggunaannya seperti apa. Oleh sebab itu, hari ini aku pengen menceritakan ke kalian cerita di balik Bitcoin, dan semua materi hari ini diambil dari buku Digital Gold oleh Nathaniel Popper. Langsung aja kita mulai. Cryptocurrency adalah sebuah simpanan koin yang berbentuk digital yang proses transfernya menggunakan teknik kriptografi atau kode rahasia. Sistemnya itu menggunakan blockchain yang terdesentralisasi. Nah, blockchain itu apa? Singkatnya, blockchain itu adalah suatu transaksi digital yang disimpan ke dalam sebuah blok, dan setiap orang itu memegang satu blok. Jadi, jika digabungin, dia akan membentuk sebuah chain atau rantai, dan itulah kenapa dinamakan dia sebagai blockchain, artinya kumpulan dari beberapa blok. Nah, sedangkan artinya terdesentralisasi, itu simpelnya, setiap keputusan yang terjadi kepada Bitcoin ini, itu diserahkan kepada seluruh penggunanya tanpa ada campur tangan dari satu institusi atau perusahaan seperti bank atau sejenisnya. Para penemu awal kripto itu beranggapan bahwa uang dalam ekonomi itu harus bisa dikendalikan secara independen atau bersifat individu tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga seperti bank atau perusahaan lain. Soalnya, kalau ada pihak ketiga, proses transaksi ekonomi itu sangat-sangat dikontrol dengan ketat. Distribusi dan pengedaran uang juga sangat dikendalikan oleh suku bunga. Belum lagi ada biaya penyimpanan dan biaya transfer yang bisa dibilang cukup mahal. Pada tanggal 9 Januari 2009, seorang pengguna internet misterius yang tersembunyi di balik nama Satoshi Nakamoto menciptakan sebuah kripto yang sangat-sangat sukses yang namanya Bitcoin. Singkatnya, awalnya Bitcoin itu digunakan sebagai mata uang di pasar gelap atau dark web ya. Di pasar gelap ini, orang bisa membeli obat-obat terlarang yang ilegal tentunya seperti narkotika dan langsung dikirimkan ke alamat mereka. Dengan menggunakan pembayaran Bitcoin, si pembeli merasa diuntungkan karena identitasnya itu tersembunyi atau secara anonimus. Sedangkan dari sisi penjual, mereka juga merasa bahagia atau senang karena setiap transferan Bitcoin yang masuk itu sudah tidak dapat dikembalikan ke pembeli. Sebelum kalian lanjut videonya, aku pengen memberitahu informasi yang cukup penting yang kalian harus tahu. Tapi ingat, sekali lagi aku ingin ingatkan bahwa ini adalah bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Semua yang aku tunjukkan setelah ini, kalian tetap harus melakukan riset secara mandiri atau do your own research. Jadi kalau kalian mau investasi di sebuah koin, tentunya ini adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Ini uang kalian dan kalian yang harus menentukan itu sendiri melalui riset secara mandiri lagi. Menurutku, ini adalah koin yang memiliki prospek yang bagus. Kalau kalian investasi di sini sekitar 3-5 tahun lagi kalian hold, mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Nama koin di sini adalah BNB Pay dengan singkatan BPay. Nah, intinya di sini kalian bisa lihat langsung di websitenya bnbpay.io. Di sini mereka langsung udah tunjukin market cap-nya berapa, current price-nya segini, ini masih baru banget, change-nya selama 24 jam, holdernya ada berapa, dan mereka di sini udah limit juga jumlah token dalam per transaksinya untuk menghindari adanya pause. Kita lihat di sini, koin ini sebenarnya apa sih? BNB Pay ini diciptakan sebagai mata uang masa depan untuk menggantikan posisi PayPal, Visa, atau Mastercard atau kartu kredit lainnya. Kenapa? Karena Visa, PayPal gitu-gitu itu membutuhkan transaction fee yang cukup besar atau biaya transaksi yang cukup mahal. Tujuan mereka itu pengen menjadi koin terbesar yang bisa digunakan sebagai pembayaran untuk toko-toko offline maupun online di seluruh dunia. Nah, jadi kalau kalian mau secara jelasnya, kalian bisa langsung buka white papernya di sini juga ya. Koin ini dibentuk dengan sistem BSC atau Binance Smart Chain dan menggunakan ERC 1363 teknologi ya. Nah, di sini kita bisa lihat plan mereka itu ingin membuat wallet. Jadi ini adalah aplikasi di mana kalian bisa melakukan transaksi menggunakan BNB Pay ini, dan di aplikasi ini juga kalian bisa nge-stack koin kalian atau melakukan trading juga. Jadi bisa di mining. Oh ya, mereka juga lagi memberikan giveaway. Jadi kalau kalian yang mau join giveaway-nya, aku taruh linknya di bawah ya. Ini adalah link di Twitter, di kolom deskripsi bawah aku taruh linknya, kalian bisa klik di sana. Dan ini adalah
circulating supply-nya kalian bisa lihat nanti di sini secara detailnya. Jadi di sini mereka menggunakan 10% tax ya, yaitu 5% untuk kembali ke kalian auto farming, 2% itu auto buyback, dan 3%-nya ini untuk developer dan marketing biar mereka bisa expand lebih cepat lagi ya. Tapi ini hanya berlaku ketika kalian menggunakan pancake trading karena mereka ingin mencegah yang namanya MEV running bots. Jadi hanya bisa digunakan di pancake trading. Kita langsung lihat aja di sini roadmap-nya. Mereka udah ada rilis website, udah ada juga di CoinGecko, dan setelah itu next mereka mau masuk di CoinMarketCap. Mereka juga bakal ada aplikasi HP-nya, mereka mau tambah exchange listing di market, dan mereka juga mau nambah marketing juga di beberapa negara. Jadi sangat-sangat menggiurkan. Nah, ini adalah timnya di sini yang bangun. Ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bagian spesialis pembayaran. Mereka juga punya blueprint atau plan-nya dalam mengintegrasikan e-commerce, dan juga ada POS sistemnya dari awal sampai habis. Jadi sangat-sangat experience mereka ini. Kalau kalian mau pakai MetaMask, ini mereka masih menggunakan PancakeSwap, dan kalau kalian mau lihat Trust Wallet juga bisa. Ada di sini caranya juga, cara belinya. Dan mungkin yang aku lihat ya, tantangannya mereka itu yang pertama ya, ketika mereka mau mengadopsi sebuah customer itu sangat-sangat susah, dan mereka membutuhkan banyak marketing ya, sehingga orang pengen menggunakan koin ini, itu mereka membutuhkan marketing yang sangat banyak. Dan juga ketika mereka ingin bekerja sama dengan sebuah toko online atau toko offline yang ingin menggunakan pembayaran BNB Pay ini juga agak sulit, karena ya memang sih nggak segampang itu. Tapi ya kalau misalnya pada saat mereka udah deal, maka sangat-sangat jelas benefitnya ada gitu ya, keuntungannya ada. Kalau kalian masih bingung cara untuk membeli koin micin menggunakan PancakeSwap, aku udah buat 3 videonya. Ini adalah series video 1, 2, dan 3 di sini. Kalau kalian nonton dari awal ini, aku jamin kalian udah paham cara menggunakan PancakeSwap ya. Kalau kalian ingin membeli koin ini, silahkan gitu. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Aku cuman mengutarakan pendapatku aja. Kalian harus melakukan riset secara mandiri. Dan kalau kalian udah oke terhadap koin ini, that's your choice. Kita lanjut ke videonya. Tahukah kalian, harga Bitcoin pada Maret 2010 hanya setara dengan 0,003 US dollar atau setara dengan 50 rupiah. Nah, ketika Silk Road ini baru lahir, harga Bitcoin itu sudah mencapai 1 dolar atau mungkin pada tahun itu sekitar 10.000 rupiah. Di tahun yang sama, di pertengahan bulan Mei, harga Bitcoin sudah menjadi 10 US dollar. Dan pada Juni 2011, seorang anggota dewan meminta agar Bitcoin ini dihapuskan. Dia menggambarkan bahwa ini bisa menjadi bentuk pencucian uang online. Tapi ini malah menyebabkan harga Bitcoin terus naik hingga mencapai 30 US dollar hanya dalam 2 hari. Silk Road pun terus berkembang dan Bitcoin pun harganya makin hari makin naik. Tapi pada bulan September 2013, pemilik Silk Road tidak sengaja membocorkan rahasia esensial pasar gelap dia kepada sebuah agen FBI yang menyamar. Tapi pada saat Silk Road ini udah tutup, harga Bitcoin sudah mencapai puncaknya yaitu 140 US dollar. Bukan hanya itu, di Argentina, orang-orang di sana juga sangat terbantu dengan adanya Bitcoin. Sejarah negara Argentina ini penuh dengan krisis keuangan dan inflasi. Banyak banget cara yang udah dilakukan agar bisa mengurangi masalah ini. Jadi pada pertemuan resmi Bitcoin yang diadakan di Argentina, semua masyarakat sangat-sangat senang dengan adanya penemuan ini. Kenapa? Karena peraturan pemerintah mengenai ekonomi negara itu tidak berlaku untuk Bitcoin. Sebagai contoh, nilai tukar harga untuk US dollar itu sengaja dibuat tinggi banget. Semua transaksi PayPal itu dilarang. Dan kalau ada yang melanggar aturan ini, maka dikenakan denda. Kalau kamu ingin membeli barang di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit, pembelian kamu akan tertunda cukup lama. Nah, dengan adanya Bitcoin ini, maka proses transfer uang itu sangat-sangat cepat. Dan nilai tukar US dollar itu tidak setinggi kalau dari peso langsung ke US dollar. Nih ya, kalau mereka mau tukarkan 100 US dollar ke peso Argentina, maka mereka akan mendapatkan 595 peso di tahun itu. Itu memakan waktu kurang lebih 14 hari. Tapi kalau dengan menggunakan Bitcoin, dengan 100 US dollar, mereka bisa mendapatkan 920 peso hanya dalam waktu 2 hari. Harga Bitcoin pernah mencapai 920 juta pada tanggal 14 April tahun 2021, yaitu tahun ini. Dan harga Bitcoin pada saat video ini dibuat sekitar 700 jutaan. Nah, kesimpulannya adalah Bitcoin adalah uang digital yang diciptakan dan dikendalikan oleh para penggunanya melalui kriptografi yang tidak dapat dipecahkan dan organisasi yang terdesentralisasi. Bitcoin secara fundamental membatasi kekuatan pemerintah dan bank. Bitcoin juga mempermudah manusia untuk mengirimkan uang ke seluruh dunia secara anonim dan sangat-sangat cepat. Nah, ini hanya sedikit dari banyak banget sejarah yang sudah terjadi tentang Bitcoin. Dan penjelasanku juga nggak terlalu detail tentang Bitcoin.
Bitcoin ini. Kalau kamu ingin berinvestasi di cryptocurrency, kamu tentunya harus tahu lebih dalam tentang Bitcoin itu apa dan cryptocurrency itu apa. Nah, seperti yang di awal video aku udah bilang tadi, semua materinya ini diambil dari buku Digital Gold. Ini adalah buku yang membahas tentang Bitcoin dan sejarahnya dan kegunaannya, apapun itu secara detail ya. Nah, buat kalian yang malas mengeluarkan uang yang mahal, malas untuk membaca buku yang tebal banget, belum lagi kalau kata-katanya susah untuk dimengerti, kebetulan aku udah rangkumin buku ini untuk kamu ya. Rangkumannya ini kamu bisa habiskan satu buku ini hanya di dalam 15 menit saja. Dan 15 menit ini kalau kalian malas baca, gak apa-apa, aku juga udah sediakan versi audio dan videonya buat kamu. Jadi gak ada alasan untuk gak belajar lagi guys ya. Kalian tinggal nonton 15 menit rangkuman itu dan kalian udah mengerti keseluruhan buku Digital Gold yang berisikan tentang Bitcoin ya. Kalau kalian yang berminat dan mau rangkumannya, kalian bisa langsung DM di sekilasaja.com ya. Aku ulangi lagi, sekilasaja.com. Link Instagramnya aku taruh di deskripsi di bawah juga. Oke, yang jelas kalau kalian mau rangkuman buku terbaik di dunia, mereka bukan cuma menyediakan satu buku ini ya guys, Digital Gold, tapi mereka juga menyediakan buku The Intelligent Investor atau buku terbaik dunia saham ya. Mereka juga menyediakan buku dropshipping buat kamu yang pengen sukses untuk bisnis dropshipping. Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja cek @sekilasaja.com dan DM mereka sekarang juga. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, dan kalau kamu suka dengan video kayak gini, jangan juga lupa untuk komentar di kolom komentar bawah. Dan mungkin berikutnya aku akan membahas buku yang lain lagi yang tentu saja tidak kalah bagus tentang kripto, saham, dan bisnis. Oke, so seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.